Pemerintah bersama dengan PT Pertamina tengah merumuskan aturan pembelian BBM bersubsidi dan penugasan seperti RON 90 atau Pertalite. Tujuannya agar penyaluran BBM jenis Pertalite bisa lebih tepat sasaran. Anggota Komisi 7 DPR, Mulyanto, sempat mengatakan salah satu kriteria yang mungkin dipertimbangkan adalah agar Pertalite tidak bisa dibeli oleh pemilik kendaraan mewah dan kendaraan yang memakai plat merah. Sementara Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, membenarkan aturan penyaluran Pertalite tengah digodok. Namun Erika belum mau menjabarkan detail mengenai petunjuk teknis tersebut. Saat ini BBM jenis Pertalite memang menjadi pilihan utama masyarakat, lantaran harganya yang relatif murah, yaitu Rp7.650 per liter. Selisihnya sangat jauh jika dibandingkan dengan harga Pertamax yang mencapai Rp12.500 per liter. Akibat jurang harga Pertalite dan Pertamax yang terlampau tinggi, Pertamina mencatat bahwa saat ini terjadi migrasi pembelian BBM dari Pertamax ke Pertalite sebanyak 25%. Kementerian Keuangan memutuskan untuk memangkas belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2022. Kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan subsidi bahan bakar minyak dan listrik akibat perang Rusia dan Ukraina yang tidak berkesudahan. Permintaan itu disampaikan lewat surat kepada masing-masing kementerian dan lembaga pertanggal 23 Mei 2022. Adapun kriteria belanja yang akan dipangkas adalah sumber dana rupiah murni di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, di luar belanja anggaran pendidikan, di luar belanja Perlinsos PB1, Bansos PKH, Bansos Kartu Sembako, dan dapat mencakup belanja barang non-ops dan belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022. Melalui pemangkasan tersebut, total pemerintah bisa melakukan penghematan hingga 24,5 triliun. Selanjutnya, dana itu akan digunakan sebagai cadangan bila terjadi kebutuhan mendesak yang diakibatkan kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Sri Mulyani mengingatkan pencadangan anggaran akan dievaluasi sampai dengan kondisi perekonomian membaik. PT Nestle Indonesia akan membangun pabrik terbarunya di Batang, Jawa Tengah. Rencana itu dikonfirmasi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Investasi Nestle akan mencapai Rp3,3 triliun dan akan dibangun di atas tanah seluas 20 hektar. Pabrik ini akan menjadi sarana memproduksi susu cair dan minuman siap konsumsi dengan kapasitas 775.000 ton. Bahlil berharap dibangunnya pabrik keempat Nestle di tanah air dapat memberi manfaat bagi peternak sapi perah dan ekonomi pedesaan di Jawa Tengah. Saat ini Nestle telah memiliki 3 pabrik di Indonesia, yakni di Panjang Lampung, Cikupa Banten, dan Kejayan Jawa Timur. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka peluang pengembangan hilirisasi industri serta energi baru terbarukan dengan perusahaan Jerman. Kementerian Perindustrian pun akan fokus pada hilirisasi industri komoditas, khususnya kelapa sawit. Pasalnya potensi komoditas sawit tanah air sangat besar menurut Agus. Dalam 10 tahun terakhir, ekspor produk turunan kelapa sawit dari Indonesia meningkat signifikan. Dari 20% pada 2010 menjadi 80% pada 2020. Saat ini ada 168 produk hilir CPO berproduksi di Indonesia, jauh lebih maju dibandingkan pada 2011 silam yang hanya ada 54 jenis produk hilir CPO. Niat berkolaborasi dengan Jerman itu diwujudkan pemerintah dalam inisiatif kunjungan ke Eco Green Oleochemicals yang adalah perusahaan pengelola produk turunan sawit dan pertemuan dengan Apus Group yang meneliti bagaimana hidrogen dapat digunakan secara aman dan ekonomis. Di sisi lain, pemerintah masih punya ambisi untuk terus mengembangkan energi biodiesel B30 yang merupakan salah satu produk dari kebijakan hilirisasi kelapa sawit. Pemerintah mengklaim program ini telah mampu mengurangi impor solar sebesar 9,02 juta kiloliter pada 2021. Artinya terdapat penghematan devisa 4,54 miliar US dollar atau setara dengan 64 triliun rupiah. Selain itu, program ini juga mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 24,4 juta ton setara CO2.
Uni Eropa gagal menyepakati embargo minyak Rusia pada hari Minggu. Namun para diplomat masih akan mencoba membuat kemajuan serupa menjelang KTT para pemimpin Uni Eropa di Brussel beberapa hari ke depan. Sanksi yang diusulkan terhadap impor minyak seharusnya menjadi bagian paket sanksi ke-6 Uni Eropa terhadap Rusia atas serangan sepihaknya ke Ukraina. Paket sanksi tersebut termasuk memotong bank terbesar Rusia, Sberbank, dari sistem pesan SWIFT, melarang penyiar Rusia dari Uni Eropa, dan menambahkan lebih banyak daftar individu yang asetnya dibekukan dan yang tidak dapat masuk ke Uni Eropa. Paket sanksi ini terhalang oleh keberatan sejumlah negara seperti Hungaria yang mengatakan embargo minyak Rusia akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian negaranya. Slovakia dan Republik Ceko juga menyatakan keprihatinan yang sama. Untuk memecahkan kebuntuan, Komisi Eropa mengusulkan agar larangan itu hanya berlaku untuk minyak Rusia yang dibawa ke Eropa oleh kapal tanker. Sehingga Hungaria, Slovakia, dan Ceko masih bisa terus menerima minyak Rusia mereka melalui pipa Druzhba Rusia untuk beberapa waktu sampai pasokan alternatif dapat diperoleh.